Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Michelle Simanjuntak. Di sini saya akan memaparkan mengenai rancangan bisnis KWU berupa prototype, yaitu mental health care dengan nama Hemsworth. Baik, sebelum kita masuk ke profil usaha, kita akan membahas mengenai ringkasan eksekutif terlebih dahulu. Diketahui bahwa Hemsworth merupakan aplikasi mobile mental health care yang dimana aplikasi ini diperuntukkan bagi semua kalangan, mulai dari remaja sampai dengan lansia yang ada di Indonesia. Hemsworth memberikan layanan berupa chatting, sharing, bersama dengan teman warna. Perlu diketahui bahwa teman warna merupakan julukan yang kami buat kepada kami sendiri. Dalam membantu para pengguna aplikasi ini untuk dapat mengetahui, mempelajari, memahami, dan meringankan permasalahan mental yang dihadapi oleh para customer yang ada. Selanjutnya, aplikasi ini akan bekerja sama dengan para ahli atau konselor sehingga setiap saran, curhatan yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mendapatkan penanganan yang tepat tetapi tetap ringan. Dalam hal ini, ada beberapa rancangan yang ditetapkan oleh Hemsworth. Ada rancangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka pendek, dalam startup ini ditetapkan sebagai awalan untuk memperkenalkan aplikasi kepada masyarakat mengenai inovasi baru dengan pemikiran yang matang dan recommended untuk digunakan sehari-hari. Selain itu, terdapat rancangan jangka panjang yaitu untuk mendapatkan rasa percaya dari para pengguna, meningkatkan jumlah pengguna aplikasi, dan menjalin kemitraan dengan para ahli. Sedangkan dalam jangka panjangnya ini, startup ini menargetkan dengan terjalinnya kemitraan secara luas dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan aspek kebutuhan yang ada. Selanjutnya mengenai profil usaha. Nama usahanya seperti yang sudah disampaikan, Hemsworth. Bidang usahanya mengenai pengembangan aplikasi kesehatan mental. Jenis usahanya yaitu Mobile Mental Health Center. Alamat usahanya ada di Jalan Jombang, Gang 2, nomor 15A, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan alamat emailnya ada hemsworth@gmail.com. Tanggal pendiriannya ada pada tanggal 2 Mei 2021. Permission and mission-nya itu vision-nya menjadi aplikasi digital mental health care dalam memahami, mempelajari, dan membantu menyelesaikan gangguan kesehatan mental di Indonesia terbaik bagi masyarakat Indonesia. Untuk mission-nya ada 3, menjalin kemitraan, memproduksi produk platform yang berkualitas, dan memperluas pemasaran. Selanjutnya dalam memperlakukannya suatu aplikasi dibutuhkan adanya struktur organisasi yang dikepalai oleh direktur utama atau CEO. Kedua itu ada yang dibantu oleh partner-partnernya, yaitu dengan teknologi officer atau CTO, financial officer atau CFO, dan selanjutnya operating officer COO dan WP penjualan. Dalam hal ini, CTO atau teknologi officer memiliki karyawan bidang IT yaitu programmer, maaf itu ada typo. Selanjutnya ada financial officer atau CFO itu ada karyawan akuntansi, dan selanjutnya ada operating officer COO itu ada karyawan operating yaitu customer service, administration, and pemasaran. Selanjutnya dalam hal ini ada rancangan pelaksanaan usaha. Kita ada rancangan seperti yang sudah disampaikan pada awal, itu ada 3, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya ini ada rancangan pelaksanaan usaha. Pada studi literatur dilakukan pada minggu pertama dan kedua. Untuk perencanaan sistem aplikasi itu dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Develop aplikasi dilakukan pada minggu ketiga dan keempat. Uji coba aplikasi dilakukan pada minggu kelima dan keenam. Evaluasi dan penyempurnaan sebelum dilakukannya penguploadan aplikasi ke dalam Play Store dan sebelum digunakan oleh para pengguna itu dilakukan pada minggu ke-9
Selanjutnya ada analisis target pasar yang dilakukan pada minggu ke-10 dan 11, dan terakhir adanya evaluasi dan penyempurnaan aplikasi yang dilakukan pada minggu ke-11 dan minggu ke-12. Ya, selanjutnya mengenai analisis situasi. Dalam hal ini landasan utama adanya aplikasi Hemsworth ini dilandasi oleh adanya pandemi COVID-19, yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan banyak sekali permasalahan di dunia. Salah satu permasalahan yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 itu adalah menurunnya pendapatan suatu negara. Nah, dari sini Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengalami penurunan ekonomi yang bisa dibilang cukup drastis, karena Indonesia mengalami beberapa kesulitan dalam perekonomian. Nah, pada saat pandemi ini, pemerintah memikirkan berbagai cara yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga untuk menangani pandemi COVID-19, sehingga pemerintah menetapkan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh negara bagi masyarakat, di mana masyarakat diminta untuk tetap di rumah, tidak boleh terlalu berkomunikasi, tidak boleh keluar ke tempat publik atau lain sebagainya, yang membatasi lingkup pergerakan para masyarakat tersebut. Dalam hal ini, dengan adanya batasan tersebut, itu akan menimbulkan berbagai masalah-masalah yang baru. Jika masalah tersebut tidak bisa direspon dengan baik oleh masyarakat tersebut, masyarakat tertentu itu. Maka dari itu, dengan sulitnya bergerak tersebut, itu akan memberikan suatu ganjaran atau memberikan masalah baru, yaitu dengan timbulnya kerusakan mental pada suatu masyarakat. Dan ketiga itu dasarnya itu ada tingginya angka gangguan kesehatan mental yang ada di Indonesia. Maaf, ini terdapat beberapa kesalahan. Tingginya tingkat gangguan kesehatan mental yang ada di Indonesia, itu angkanya sangat tinggi di Indonesia, bisa dibilang sangat tinggi di Indonesia. Dan selanjutnya itu adanya minat tim dalam memberikan partisipasi kepada negara. Pada poin 1 dan 4 ini memiliki keterkaitan khusus, karena pada poin 1 itu merupakan penyebabnya dan poin 4 merupakan solusinya. Selanjutnya ini ada produk yang ditawarkan seperti yang sudah disampaikan pada awal. Produk yang disampaikan itu adalah, yang ingin ditawarkan adalah mobile mental healthy care berupa Hemsworth. Aplikasi ini digunakan sebagai tempat curhat untuk mengeluarkan isi hati dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para customer kami. Hemsworth ini dibuat pada dasarnya untuk membantu para masyarakat yang memiliki masalah mental sehingga mengganggu kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya, seperti pembulian yang dialami pada saat sekolah, yang merusak secara tidak langsung, itu merusak mental seseorang menjadi tidak percaya diri atau takut terhadap orang lain. Nah, itu merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh orang tersebut, dan itu merupakan suatu kesalahan kerusakan mental. Dan selanjutnya untuk our service itu ada 3, ada basic, medium, dan premium. Untuk basic itu ada fitur chatting bersama teman warna, yang sudah dijelaskan bahwa teman warna itu merupakan julukan kami, dan fitur music untuk menenangkan diri. Selanjutnya ada medium. Untuk fitur music ini dilakukan menjadi salah satu bentuk pembantu kita sebagai teman warna untuk membantu para customer dalam menyelesaikan masalah mentalnya tersebut. Selanjutnya ada konsultasi dengan para ahli atau konselor. Hal ini diperuntukkan untuk para pengguna yang berlangganan. Dan premium ada privilege, hak istimewa yang bisa kita sebut sebagai hak kehendak bebas. Dalam hal ini, Hemsworth ini memberikan kehendak bebas kepada para penggunanya. Pada awal penggunaan aplikasi,
para pengguna ini boleh memberitahu identitas aslinya ataupun tidak memberikan identitas aslinya, karena kita tahu semuanya bahwa masalah yang diangkat dalam aplikasi ini bukanlah masalah hal yang biasa saja, tapi ini merupakan hal yang besar. Banyak orang yang mau untuk memberikan identitasnya, dan ada orang yang tidak mau untuk memberikan identitasnya agar mereka lebih merasa nyaman dan sebagainya. Itu kita hargai dan kita berikan kehendak bebas. Selanjutnya, itu ada harga produk. Hemsworth merupakan aplikasi digital yang diunggah di Play Store dan digunakan oleh para customer. Harga yang ditetapkan dalam setiap satu kali download aplikasi ini ialah sebesar 10.000. Untuk kemitraan, pada semua kemitraan usaha yang berniat untuk join dengan aplikasi kami akan mendapatkan feedback. Logo mitra akan dicantumkan pada bagian awal aplikasi dan berbagai feedback lainnya yang ada pada SK awal untuk kemitraan. Untuk berlangganan terdapat 3 bentuk paket berlangganan, yaitu yang pertama ada paket 2 bulan, ada paket 4 bulan, dan ada paket 1 bulan. Untuk harga normal ya paket 2 bulan itu ada 65.000, tapi kalau harga diskonnya itu ada 40.000. Untuk paket 4 bulan itu harga normalnya 115.430.000, untuk harga diskonnya itu ada 97.000. Dan untuk paket 1 tahun itu harga normalnya ada 360.000, harga diskonnya itu ada 279.000. Selanjutnya ini ada beberapa, saya ingin memaparkan mengenai SWOT yang ada pada aplikasi ini. Dapat diketahui terdapat 4 strength yang ada pada aplikasi ini. Pertama itu Hemsworth merupakan inovasi baru. Hemsworth sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Terus selanjutnya harga yang ditawarkan itu terjangkau, dan terakhir terjalinnya kerjasama dengan tenaga ahli. Untuk weakness-nya itu ada 2 poin. 1, sulitnya menanamkan rasa kepercayaan kepada customer sehingga dapat mempengaruhi jumlah pengguna dari aplikasi ini. Kedua, terdapat 1 aplikasi yang hampir serupa dengan aplikasi Hemsworth ini. Selanjutnya untuk opportunity itu terdapat 4 poin. Tidak banyak persaingan yang serupa. Kedua, tingginya kasus untuk menghantam mental masyarakat. Ketiga, antusias masyarakat dalam menyelesaikan masalah tanpa diketahui identitasnya. Keempat, kemudahan dalam mengakses aplikasi. Untuk treatnya itu ada 3. Untuk pertama, minimnya awareness dari masyarakat mengenai kesehatan mental diri sendiri dan orang lain. Kedua, terdapatnya pesaing baru. Ketiga itu ada perubahan kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Maka dari itu kita memberikan strategi SO, yaitu ada 3: meningkatkan kepercayaan pengguna pada aplikasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas aplikasi, maaf ada typo. Ketiga itu dilakukannya evaluasi dari berbagai aspek, baik dalam strategi pemasaran dan kemitraan. Strategi WO itu ada 3 poin. Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan pengguna pada aplikasi, dilakukan evaluasi kerja secara rutin. Ketiga, memberikan ide inovasi yang baru terhadap aplikasi. Dan untuk strategi TS-nya ini ada 3, terus meningkatkan kualitas dan kepercayaan pengguna aplikasi sehingga tidak kalah dengan inovasi-inovasi baru, dapat mengatur strategi yang baik jika terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat, dan terakhir memanfaatkan dengan baik para ahli pada bidangnya sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan tinggi kepada pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Untuk terakhir itu ada strategi WT, dilakukannya evaluasi secara rutin dalam memperbaiki strategi bisnis yang akan ditetapkan. Dan yang terakhir memberikan voucher atau strategi baru untuk dilakukannya promosi aplikasi. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai aspek target pasar ada pada aspek geografis, sosiologi, dan demografis. Sebagai aspek geografis itu untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki akses internet. Yang aspek sosiologi, para customer dapat memilih sendiri fitur yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka masing-masing. Terus untuk aspek demografisnya ini, target yang ditetapkan yaitu mulai dari remaja hingga lansia.
perempuan dan laki-laki, berbagai tingkat ekonomi mulai dari yang rendah sampai yang atas, dan berbagai tingkat pendidikan. Mengapa kita tidak memulai dari anak-anak? Karena dari anak-anak lebih kami preparekan, lebih kami tujukan untuk orang tua. Selanjutnya ini mengenai strategi pengembangan produk. Dalam hal ini terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama adanya fitur konsultasi dengan para ahli, kedua terus dilakukannya pengembangan pada fitur umum, chatting, music bagi para customer, ketiga adanya kerjasama dengan para konselor yang ahli pada bidangnya, dan terakhir terdapat fitur hapus data secara otomatis. Hal ini ditetapkan sebagai salah satu strategi kami untuk menjaga prinsip para customer kami. Jadi kami memberikan automatic penghapusan data para customer jika dalam 6 bulan terakhir mereka tidak membuka atau tidak menggunakan sama sekali aplikasi kami. Selanjutnya mengenai strategi distribusi produk. Distribusi produk yang dilakukan melalui inovasi startup, yaitu aplikasi ini dapat diakses dan diunduh dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Google Play Store yang ada pada setiap smartphone di seluruh pengguna di Indonesia. Selanjutnya itu ada strategi penetapan harga. Terdapat 3 strategi, yaitu pemberian diskon pada awal biaya berlangganan aplikasi sehingga dapat menarik minat pelanggan. Kedua, adanya promosi kuat melalui branding yang ditetapkan dari para konselor atau teman warna sehingga memberikan kepercayaan bagi para penggunanya. Ketiga, adanya promosi buy one get one pada event tertentu dan pada fitur-fitur tertentu sehingga membuat para pengguna merasa lebih tertarik untuk menggunakannya. Selanjutnya ada strategi promosi. Kita menggunakan 5 strategi promosi. Yang pertama itu ada promosi melalui harga. Kedua itu peningkatan kualitas produk yang selalu diperbarui. Ketiga adalah perluasan relasi yang sangat diperhatikan. Keempat, melakukannya promosi melalui audio pada penyiar atau podcast. Serta yang terakhir itu ada pemanfaatan media sosial sebagai tempat branding kami. Pertama ada Facebook, kami bisa menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Google, dan media sosial lainnya. Selanjutnya mengenai rancangan produksi dan SDM. Terdapat 3 tahapan, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan pemasaran. Untuk tahap praproduksi itu ada tahap riset kebutuhan, kedua penetapan ide, ketiga pembelajaran literatur, keempat mempelajari situasi pasar, dan terakhir membahas konsep aplikasi dengan para programmer. Kedua yaitu tahap produksi, pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi, validasi aplikasi, dan terakhir adanya evaluasi aplikasi sebelum dilakukannya pemasaran. Terakhir tahapan pemasaran, yaitu pertama, penentuan target pasar, penentuan strategi bertahan pada pasar, lakukan promosi aplikasi, mencari dan memperbanyak mitra, dan terakhir yaitu evaluasi aplikasi. Selanjutnya ini ada analisis keuangan. Dapat kita lihat mengenai analisis keuangan dalam pembentukan usaha dalam dibentuknya platform ini. Saya akan membahas tentang nama dan hanya totalnya saja. Untuk fixed cost-nya itu total pengeluaran per tahunnya sebesar 38.850 dan total pengeluaran per bulannya itu ada 3.237.500. Untuk variable cost dengan total pengeluaran per bulannya itu ada sebesar 1.300. Dan untuk biaya produksi atau TC itu hasil perhitungan dari VC ditambah FC dengan hasil akhir yaitu 4.537.500 itu sebagai biaya produksi per bulannya. Selanjutnya itu ada HPP yang kami tetapkan sebagai harga pokok penjualan untuk setiap paket-paket yang kami berikan kepada pengguna, yaitu 3 pelanggan berlangganan 2 bulan dikali 30 hari kerja, yaitu mendapatkan HPP sebesar Rp50.417. 2 pelanggan berlangganan 4 bulan dikali 30 hari kerja, itu mendapatkan HPP sebesar Rp80.625. 1 pelanggan berlangganan 1 tahun dikali 30 hari jam kerja, 30 hari kerja, itu mendapatkan HPP sebesar 151.250
per akun. Maka dari itu akan diketahui analisis keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan yang akan diperoleh yaitu mengenai perhitungan laba kotor sebesar menggunakan rumus harga jual dikurang HPP dengan hasil akhir, yaitu ini saya menggunakan perhitungan untuk berlangganan 2 bulan ya. Dengan perhitungan sebesar keuntungan kotor Rp14.583 untuk perhitungan BEP-nya, yaitu dengan total biaya awal dibagi laba kotor per unit itu dibutuhkannya 90 akun untuk mencapai BEP-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perkiraan pendapatan dan perolehan laba kotor dalam 1 tahun. Saya akan membahas tentang langsung total selama 1 bulannya aja. Untuk perkiraan jumlah produk terjual itu dalam 1 tahun ada 1.000, perkiraan omset ada 65 juta, terus perkiraan pengeluaran biaya tidak tetap itu ada 50.417.000, dan perkiraan laba kotor itu ada 14.583.000. Dan selanjutnya perkiraan laba bersihnya itu dalam 12 bulan, perkiraannya pada bulan 1 sampai 3 itu 1.962.500, bulan 4 sampai 6 8.462.500, bulan 7 14.962.500, bulan 10 sampai 12 21.462.500, dan total selama 12 bulan ini yaitu laba bersihnya didapat sebesar 43.900.000. Perhitungan ini dilakukan dengan cara total pendapatan dikurang dengan total biaya tetap, dan dikurang dengan total biaya tidak tetap. Oke, baik, sekian untuk presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.